Kucing hitam besar, alam semesta asli ini diserahkan kepadamu. Aku akan bertemu dengan beberapa teman lama. Melihat Qin Chen pergi, kaisar kuno melirik kucing hitam besar itu, melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Senior Gudi sudah pergi. Chen Sisi dan yang lainnya menyaksikan Gudi pergi dan menggelengkan kepala sedikit. Orang yang sekuat itu pasti tidak ingin tinggal di alam semesta asli selamanya, dan mereka dapat memahami hal itu. Sialan, orang ini kabur lagi. Kucing hitam besar itu melotot dan pipinya menggembung. Tidak, aku harus keluar dan bermain sebentar. Berada di sini sepanjang waktu akan memengaruhi kebahagiaanku. Setelah mengatakan itu, kucing hitam besar itu segera menoleh ke arah Chen Sisi dan yang lainnya. Kalian, jagalah alam semesta awal untuk Qin Chen. Aku juga pergi. Kucing hitam besar senior, jika kamu pergi, bagaimana jika musuh yang kuat menyerang? Jiru Yue mengerutkan kening. Jangan khawatir, kaisar kuno pasti punya rencana cadangan. Selain itu, bukankah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang juga punya rencana cadangan? Melihat Qian Sui dan yang lainnya masih khawatir, mata kucing hitam besar itu menoleh dan dia tersenyum. Saya mengerti. Anda khawatir seorang ahli tingkat atas akan tiba-tiba mengambil tindakan. Meskipun kaisar kuno dan yang lainnya punya rencana cadangan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyebabkan kerusakan besar pada Laut Semesta Selatan, bukan? Pada titik ini, kucing hitam besar itu tertawa. Jangan khawatir, dengan orang itu di sini, bahkan jika kaisar kuno dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengambil tindakan, alam semesta awal ini akan baik-baik saja. Orang itu, Yu Qiansui dan yang lainnya tampak bingung. Apakah ada orang kuat lain di alam semesta asli ini yang dapat dibandingkan dengan kaisar kuno dan lainnya? Tepat saat saya bertanya-tanya, kucing hitam besar itu menghilang seketika. Chen Sisi dan yang lainnya. Karena Chen tidak ada di sini, kita tidak dapat mengurus begitu banyak hal di Laut Semesta Selatan, tetapi setidaknya di alam semesta awal ini, kita harus mendukung mereka. Qian Sui berkata dengan suara yang dalam, kita tidak boleh membiarkan Chen menghalangi kita. Para wanita itu mengangguk satu demi satu. Chen Sisi berkata, saya akan kembali ke dunia bawah terlebih dahulu dan mengintegrasikan serta memperkuat kekuatannya. Semakin kuat dunia bawah, semakin banyak bantuan yang akan diberikannya kepada alam semesta awal. Yang terpenting adalah bahwa dunia bawah juga memiliki jalan menuju jurang. Saya akan memikirkan suatu cara, dan mungkin saya dapat membantu Chen saat itu. Qian Sui mengangguk sambil berpikir, ini ide yang bagus. Mungkin kita bisa pergi memancing. Penangkapan ikan. Semua orang menoleh. Mata Qian Sui berbinar, kalian semua lupa bahwa Kaisar Agung Mingzang dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah berkolusi dengan abis. Jika mereka dapat berkolusi dengan abis, apakah menurut kalian akan ada orang baru di dunia bawah saat ini yang tidak mau diperintah dan terus ingin berkolusi dengan abis? Chen memasuki abis. Dengan karakternya, dia mungkin tidak dikenal dan sangat rendah hati pada awalnya, tetapi di kemudian hari dia pasti akan menimbulkan kekacauan. Jika kita dapat melakukan kontak dengan abis, kita tentu dapat mengetahui beberapa informasi. Mendengar ini, mata semua orang berbinar dan mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Qian Sui. Ini ide yang bagus. Kita tidak bisa hanya meningkatkan kekuatan kita di belakang. Karena ada juga lorong jurang di dunia bawah, mengapa kita tidak bisa membangun tempat peristirahatan untuk Chen? Lagi pula, ada dojo milik senior itu di dunia bawah. Sisi langsung tertawa. Sisi, apakah kamu berbicara tentang membunuh Kaisar Dewa Senior? Mata semua orang berbinar. Setelah melalui begitu banyak hal, Sisi, Qian Sui dan yang lainnya bukan lagi orang baru.
Mereka pernah masuk ke dunia bawah dan bertempur dalam pertempuran hebat dengan dewa dunia bawah hingga berhasil mengalahkan Kaisar Dewa. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang tidak pernah meninggal, jadi bagaimana mungkin senior teratas ini mati semudah itu? Mengingat adegan ketika proyeksi Dewa Mi Dao turun ke dunia bawah untuk menyelamatkan Dewa Yao Ling, dan Laut Mati meletus sebagai akibatnya, semua orang merasa bahwa senior yang telah membunuh Kaisar Dewa itu pasti belum mati. Ayo pergi. Mereka melakukannya segera setelah mereka memikirkannya. Begitu kata-kata itu terucap, sosok semua orang berkelebat dan tiba-tiba menghilang. Momen berikutnya, di mana sungai panjang kematian berada. Ledakan. Ketika Sisi dan yang lainnya turun ke sungai kematian, seluruh sungai tiba-tiba mendidih, melonjak dengan aura yang tak berujung. Mata Ning Muyao dan yang lainnya berbinar, dan dalam sekejap mereka melihat Sisi dan yang lainnya datang di atas ombak. Sisi, kakak Sisi, Ning Muyao dan Xiao Xiao melangkah maju, sementara Kaisar Nether, 10 Raja Neraka, leluhur 10.000 tulang dan orang-orang kuat lainnya bergegas berlutut, salam, Nyonya. Berdiri, Sisi mengangkat tangannya, dan Kaisar Nether serta yang lainnya ditopang oleh kekuatan tak terlihat dan berdiri tanpa sadar. Nyonya sangat berkuasa. Kaisar Netherworld, 10 Raja Neraka dan lainnya berubah warna. Anda harus tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah Kaisar Dewa sebelumnya, dan mengklaim sebagai yang terbaik di dunia bawah selama miliaran tahun. Namun ketika Sisi mengangkat tangannya sebelumnya, mereka merasa tidak mempunyai kekuatan untuk menolak. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bukankah itu mengejutkan? Terlebih lagi, mereka dapat merasakan bahwa ini bukanlah kekuatan sungai kematian yang dikerahkan Sisi, melainkan aura mengerikan yang dipancarkannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan Nyonya meningkat terlalu cepat. Kakak Muyao. Pada saat ini, Sisi melangkah maju dan menatap Ning Muyao sambil tersenyum, terima kasih padamu saat aku pergi. Mustahil. Ning Muyao tersenyum dan menggenggam tangan Chen Sisi, sungai orang mati adalah rumahku, kamu dan aku adalah keluarga. Sambil berbicara, Ning Muyao menatap Qian Sui dan yang lainnya, ini adalah wanita cantik lainnya dari Tuan Muda Qin Chen, kan? Ning Muyao, senang bertemu denganmu. Ning Muyao memberi hormat dengan lembut. Qian Sui bergegas maju, memegang tangan Ning Muyao, dan berkata sambil tersenyum, meskipun ini adalah pertama kalinya kami datang ke dunia bawah, kami telah mendengar nama Nona Muyao berkali-kali dari Chen. Jika bukan karena bantuan Nona Muyao, Chen akan berada dalam bahaya besar di dunia bawah. Ning Muyao terkikik, Nona, jangan berbohong padaku, bagaimana mungkin Tuan Qin menjadi orang seperti itu? Kalau begitu, Nona Muyao tidak mengerti Chen. Dia orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Qian Sui tertawa. Di samping itu, Kaisar Dunia Bawah, Kaisar 10 Istana Neraka, dan leluhur 10.000 tulang mendengarkan percakapan para wanita itu, tetapi mereka hanya menundukkan kepala dan memejamkan mata, seperti patung kayu. Tampaknya mereka semua asyik mengobrol satu sama lain. Namun, bisnis lebih penting. Sisi pertama kali memberikan daging dan darah leluhur Kaisar Abadi kepada beberapa orang. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan dimensi tinggi di dalamnya dan sangat gembira. Setelah itu, semua orang datang ke dojo Kaisar Hades 5 Gunung, Gunung Jiwa. Kaisar Dunia Bawah, lakukanlah. Sisi memandang Kaisar Dunia Bawah. Iya, Kaisar Nether segera melangkah maju dan dengan hati-hati menyalurkan kekuatannya ke dalam lorong jurang tersegel di Gunung Jiwa. Ia merasuki sedikit demi sedikit dan mulai menarik napas orang-orang kuat di jurang. Sementara Sisi dan yang lainnya mencoba mencari jalan keluar bagi Qin Chen.
Langit dan bumi berada dalam kegelapan total. Dengan suara ledakan yang keras, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di kehampaan ini. Saat berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari pusaran air. Itu Qin Chen. Saat sosok ini muncul di sini, pusaran dinding membran di belakangnya berkelebat dan menghilang dalam sekejap. Tidak bisa merasakan jalan kembali. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke belakangnya. Ketika pusaran itu menghilang, dia tidak dapat merasakan adanya jalan menuju benua Tianwu di belakangnya. Dengan kata lain, mustahil baginya untuk kembali dari sini dengan cara yang sama. Apakah karena kultivasiku tidak cukup? Tidak bisa merasakannya. Atau karena saluran pusaran ini satu arah, atau sekali pakai. Karena Molly lahir di benua Tianwu saat itu, seharusnya tidak hanya satu arah. Mungkinkah itu hanya sekali saja? Qin Chen mengerutkan kening. Tanpa jalan keluar, itu berarti ia harus mencari jalan keluar baru jika ingin kembali ke samudra kosmik. Ada perbedaan besar antara keduanya. Namun, Qin Chen tidak membuang banyak waktu untuk ini dan berbalik untuk melihat ke depan. Apakah ini jurang? Kekosongan di depan penuh kekacauan dan polusi. Kekuatan itu terus-menerus bergejolak dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup makhluk apapun di lautan alam semesta. Tapi ini bukan pertama kalinya Qin Chen datang ke jurang. Kembali ke alam baka, arwahnya telah mengikuti jalan menuju Gunung Hunyu dan memasuki wilayah jurang tempat klan penghancur jiwa berada bersama Molly, dan merasakan nafas jurang tersebut. Paman Qin, apakah ini jurang? Ayahku ada di sini. Di dunia di dalam tubuh, suara penasaran Monian Li terdengar. Qin Chen mengangguk, saya akan beradaptasi dengan dunia ini terlebih dahulu. Qin Chen diam-diam mengaktifkan jejak kekuatan jurang dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya berubah, pakaiannya berubah, auranya yang awalnya elegan juga berubah seketika, seluruh orangnya menjadi sangat kasar, dengan tampilan yang suram, memberi orang perasaan bahwa dia sangat sulit bergaul. Pada saat yang sama, temperamennya juga sangat berbeda, dengan sedikit kesan mendominasi, kejam, dan dingin. Aura orang-orang laut kosmik dan orang-orang jurang benar-benar berbeda, dan apa yang ditiru Qin Chen sekarang dekat dengan temperamen penguasa domain Yaoling yang menyerbu dunia bawah. Pada saat yang sama, Qin Chen juga menghilangkan kekuatan lain di tubuhnya dan menekan kekuatan laut kosmik. Hanya nafas jurang yang tercemar yang tersisa di tubuhnya. Dari segi citra dan temperamen, dia sudah cocok di sini. Masih agak pendek, tetapi setelah sedikit terbiasa, seharusnya sudah hampir sampai. Qin Chen merasakan tubuhnya dan mengangguk sedikit. Setidaknya sekarang, jika aku bertemu dengan anggota klan Abis, selama dia bukan dewa penguasa Abis tingkat kaisar dewa dimensi tinggi, sekalipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa, dia tidak akan mengenali kalau aku berasal dari laut semesta. Qin Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah perisai cahaya langsung muncul di depannya. Perisai cahaya itu melayang, membelah dunia menjadi dua untuk membentuk ruang independen. Yah, aku tidak bisa memobilisasi kekuatan alam semesta dan laut, dan kekuatanku memang sangat ditekan. Qin Chen mengerutkan kening, tapi untungnya itu masih bisa diterima. Yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah kekuatannya ditekan dalam semua aspek. Lagi pula, dia hanya mengendalikan sebagian kekuatan jurang, dan bukan orang sungguhan di jurang tersebut. Sekarang, tampaknya tidak berlebihan lagi. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen perlahan menyerap aura jurang di sekitarnya. Memang benar aku tidak memiliki kekuatan jurang dalam tubuhku, tetapi akan sangat sulit untuk memasuki alam kaisar dewa hanya dengan mengandalkan napas jurang tipis yang diserap antara langit dan bumi. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangkat tangannya, dan Mo Nianli dan yang lainnya tiba-tiba muncul di perisai cahaya.